Shalom jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Dalam kesempatan ini saya juga ingin menyampaikan Sinuen Kuala Kongsi Facai Wan Serui Sian Ti Jian Gang Sin Siang Si Jeng Sang Ti Cupu Dimen ya. Nah ini ngomong apa saya ini ya. Jadi artinya selamat tahun baru Imlek. Ini harapan-harapan katanya Pak Jeffrey tadi ya. Semoga rezeki melimpah dan keberuntungan selalu menyertai kita. Semoga segala hal yang kita inginkan ini akan berjalan lancar. Semoga tubuh kita selalu sehat sepanjang tahun. Dan semoga harapan Anda terwujud di tahun ini. Semua ini bisa terjadi jika ada Sang Ti Cupu Dimen ya. Kalau ada Tuhan yang memberkati kita semua. Tema firman Tuhan pada pagi hari ini adalah uho ya. Yang artinya berbakti atau menghormati orang tua. Itu lawannya adalah putho ya. Yang tidak berbakti atau tidak menghormati orang tua. Anak tersebut dinamakan putho katanya ya. Kita akan belajar bersama-sama dari Efesus pasal 6 ayat pertama sampai ke-4 kita baca bersama-sama. Efesus pasalnya yang ke-6 ayat pertama hingga ayat yang ke-4. Mari Bapak Ibu sekalian yang membawa Alkitab atau melalui HP silahkan kita teliti, kita pelajari bersama-sama di hari yang indah di mana kita boleh merayakan Imlek pada tahun ini. Efesus 6 ayat 1-4 demikian firman Tuhan. Kita baca bersama-sama. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting, seperti yang nyata dari janji ini, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Dan kamu, hai bapak-bapak, janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Amin. Berbahagialah kita yang dikaruniakan sabda Tuhan, lebih berbahagia jika kita memperhatikan, merenungkan, menyimpan dalam hati dan melakukan dalam hidup kita masing-masing. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita merayakan Imlek, maka yang pertama-tama yang menjadi perhatian kita adalah keluarga kita, ya, keluarga masing-masing. Kalau saya melihat anak-anak yang datang, ya, kemudian menyampaikan salam kungsi atau kyonggi ya. Rasanya saya merasakan wah bahagia karena seluruh keluarga itu masih punya perhatian satu dengan yang lain. Kalau zaman dulu Bapak Ibu sekalian orang selalu tinggal di rumah yang besar. Dan di dalam rumah yang besar ini biasanya di situ ada beberapa keluarga. Ya. Mereka belajar saling menghormati, hidup rukun, saling tolong menolong. Sehingga ketika hal itu terjadi ada kebahagiaan di tengah-tengah keluarga. Tetapi saat ini Bapak Ibu sekalian jarang kita jumpai yang demikian. Masing-masing maunya sendiri-sendiri. Masing-masing tidak mau diganggu oleh orang lain. Bahkan kadang identitasnya aja tidak mau diketahui orang lain Bapak Ibu. Ini jangan keterlaluan ya. Jadi ini namanya individualisme yang ditambah dengan egoisme. Jadi inilah kehidupan pada masa kini. Dan ketika Imlek itu bisa memulihkan akan hubungan antar keluarga, anggota-anggota keluarga ini sangat-sangat penting. Keluarga ini adalah menyatakan hubungan antara orang tua dengan anak maupun anak dengan orang tua. Ini bagian yang terpenting dalam kehidupan orang-orang Kristen. Karena keluarga ini adalah merupakan rancangan dan rencana Tuhan dalam kehidupan manusia. Kejadian 2 ayat 18 Tuhan berfirman tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Jadi Tuhan berfirman tidak baik kalau seorang diri ya. Tuhan menjadikan penolong. Jadi dalam membangun keluarga, dalam membentuk keluarga harus menjadi lebih apa? Lebih baik ya. Kalau Tuhan katakan tidak baik kalau seorang diri saja, aku akan menjadikan penolong baginya, membangun satu keluarga harus menjadi lebih baik. Tidak boleh keluarga itu jalan sendiri-sendiri, suami istri pada jalan sendiri-sendiri, kerja masing-masing sendiri-sendiri, tidur aja sama-sama.
Bukan begitu ya Bapak Ibu sekalian ya. Kerja sendiri-sendiri, maunya ketemunya cuma di kamar saja, itu bukan keluarga namanya ya. Jadi semua dipikirkan bersama-sama, dirancangkan bersama-sama, dilakukan bersama-sama. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, dalam dunia yang semakin individualistis inilah, menghormati, mentaati orang tua itu rasanya sudah semakin luntur. Tetapi sebagai orang percaya, firman Tuhan menegaskan, kita dipanggil untuk hidup sesuai dengan firman Tuhan. Budaya Tionghoa sangat menekankan menghormati orang tua. Memang kebablasan kadang-kadang sampai orang tuanya dipanggil oleh Tuhan tetap dihormati dan disembayangi. Nah Bapak Ibu sekalian, ini yang bertentangan, berlawanan dengan firman Tuhan. Karena Allah yang harus disembah, Allah yang harus menjadi nomor satu dalam kehidupan kita, bukan manusia. Termasuk orang tua kita kalau sudah dipanggil oleh Tuhan. Itu sebabnya menghormati orang tua di dalam Tuhan itu artinya tidak melakukan hal-hal yang berlawanan dengan firman Tuhan. Termasuk sembayangan-sembayangan tadi ya Bapak Ibu sekalian. Kita tidak bisa nolong orang tua kita di sana. Karena ada jurang pemisah yang dalam, yang tidak terseberangi. Lukas 18 ayat 26 demikian. Maka dalam suasana Imlek pada hari ini, kita akan lebih mendalami firman Tuhan dengan tema uhau atau berbakti. Yang artinya menghormati orang tua, ini adalah hukum yang kelima. Ya, setelah hukum 1-4 ditekankan agar manusia itu beribadah kepada Tuhan, menghormati Tuhan lebih dari segala-galanya. Dan yang kedua adalah menghormati sesama manusia. Dan siapakah sesama manusia itu? Yang pertama-tama itu adalah orang tua kita sendiri. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita belajar satu hal yang penting. Kewajiban anak terhadap orang tua maupun kewajiban orang tua terhadap anak. Supaya itu ada keseimbangan. Karena firman Tuhan itu menekankan sesuatu yaitu keseimbangan ya. Maka yang pertama-tama yang perlu kita pelajari, tanggung jawab anak terhadap orang tua itu apa ya? Firman Tuhan mengatakan, hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Inilah tanggung jawab anak-anak. Tanggung jawab daripada anak-anak yaitu dengan sikap taat dan hormat kepada orang tua. Mengapa anak-anak harus taat tunduk pada orang tua? Oleh karena kepada orang tua telah diberikan oleh Tuhan satu mandat otoritas, yaitu di mana orang tua itu adalah wakil daripada Tuhan yang ada di hadapan kita masing-masing. Otoritas yang diberikan oleh Tuhan bagi orang tua terhadap anak-anaknya, sehingga anak-anak harus tunduk kepada orang tua, menghormati orang tua. Maka sikap uhau ini sangat-sangat dijunjung tinggi. Baik dalam budaya Tionghoa terutama firman Tuhan yang sudah kita baca tadi. Zaman-zaman saat ini yang semakin mengerikan. Banyak anak-anak yang tidak menghormati orang tua. Berita yang baru-baru kita lihat, kita dengar bagaimana seorang anak membunuh ibunya karena tidak diberi uang. Sangat mengerikan Bapak Ibu sekalian. Anak ini tidak bisa menyadari. Mungkin kebutuhan yang diminta itu terlalu tinggi sehingga orang tuanya tidak bisa memenuhi. Untuk itu anak bisa membunuh ibunya dan sebagainya. Bapak Ibu sekalian, apakah dia tidak menderita? Tangkap polisi 10-20 tahun kemudian baru bisa keluar dari penjara. Bukan hanya itu saja, dia akan menderita dan dihujat banyak orang dengan bukan uhau tapi apa? Puthau tadi ya, anak yang tidak berbakti kepada orang tuanya. Jadi otoritas yang Tuhan berikan kepada orang tua membuat anak-anak itu bisa tunduk kepadanya. Yang kedua yang perlu kita renungkan bahwa tidak ada anak-anak yang lahir di dunia ini secara kebetulan.
semua dirancangkan oleh Tuhan. Mazmur 139 ayat 13, Tuhan menenun manusia di dalam kandungan ibunya. Membentuk, menenun itu adalah pekerjaan yang sangat rumit dan teliti dan melibatkan seluruh tenaga dan pikiran ya. Saya sering ke Sumba pada beberapa tahun yang lalu dan saya lihat orang menenun itu begitu kerja keras yang luar biasa Bapak Ibu sekalian. Demikianlah Tuhan menenun setiap kita di dalam kandungan ibu. Sehingga tidak ada yang kebetulan. Allah secara teliti menanamkan dalam hidup kita segala rencana dan kehendaknya supaya hidup manusia itu bisa memuliakan Allah. Itu sebabnya otoritas yang dipercayakan Allah kepada orang tua tidak bisa diganggu-gugat atau ditawar-tawar. Mungkin seorang anak berkata, kenapa saya kok gak dilahirkan di dalam keluarga yang kaya raya berkecukupan? Oh, Tuhan sudah rancangkan sesuatu yang indah. Supaya suatu saat ketika ya mempunyai suami atau istri yang tidak kaya, kita bisa ya bisa hidup secara sederhana kan begitu ya. Kalau tidak itu bisa selingkuh Bapak Ibu sekalian ya. Karena suaminya kurang bisa memenuhi, bisa terjadi perselingkuhan ya. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, terimalah segala sesuatu yang Tuhan tetapkan dalam kehidupan kita. Karena kita ini adalah anak-anak Tuhan. Tuhan membentuk kita melalui setiap situasi yang Tuhan izinkan terjadi dalam setiap kehidupan kita. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita mensyukuri saja. Oh Tuhan, kenapa saya ditempatkan di tempat keluarga yang seperti ini? Kenapa Tuhan kok tidak cukup? Tidak seperti teman-teman yang lain, gak apa-apa. Karena Tuhan sedang membentuk karakter kita menjadi karakter yang tangguh dan kuat di dalam Tuhan. Bapak Ibu sekalian, saya ini dilahirkan dari keluarga polisi ya. Apa saya polisi, mulai polisi Belanda sampai polisi Republik ya. Masih mengalami zaman perang, sewaktu-waktu nyawa bisa melayang. Dan beberapa kali diberondong peluru ya papa saya itu, tapi masih lolos ya Bapak Ibu sekalian. Pindah dari kampung ke kampung, katanya mama saya tidak mau tinggal di asrama, terlalu banyak mulut kepo. Jadi lebih baik tinggal di luar. Pindah dari satu tempat ke tempat yang lain Bapak Ibu sekalian. Di mana saya pindah di satu tempat, di situ menjadi keluarga saya, penduduk sekitar menjadi saudara saya. Menjadi orang-orang yang sangat dekat. Kalau kita pindah ditangisi Bapak Ibu sekalian ya. Ada orang yang pindah rumah itu sak kampung selamatan karena terlalu jahat orangnya ya. Ya Bapak Ibu sekalian, kalau saya pindah mesti ditangisi oleh penduduk ya. Nah Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, hal itu dibentuk, karakter saya dibentuk. Untuk bisa hadir di mana-mana, saya bisa kehadiran saya diterima di mana-mana. Saya bisa familiar terhadap semua orang dan Tuhan sedang menyiapkan saya kepada satu misi pelayanan penginjilan kepada bangsa Indonesia. Jadi Bapak Ibu sekalian, segala sesuatu saya rasakan dan saya baru merasakan. Kalau saya tidak dibentuk seperti itu, bagaimana bisa ngurus ngurah itu ya Bapak Ibu sekalian, harus terjun sampai seperti itu. Semuanya adalah tangan Tuhan yang membentuk. Yang menyiapkan kehidupan kita untuk satu misi Allah, yaitu perluasan kerajaan Allah di bumi ini. Yang ketiga yang perlu kita renungkan bahwa orang tua adalah anugerah yang diberikan oleh Allah untuk diberi mandat oleh Allah untuk mendidik anak-anaknya baik secara jasmani maupun rohani. Secara jasmani bisa melalui pendidikan sekolah, tapi secara rohani adalah mengarahkan anak-anak itu bisa datang kepada Tuhan. Mulai kecil, jangan biarkan lengah, karena besar sedikit akan sangat susah. Saya teringat waktu saya masih SD, Bapak Ibu sekalian, mama saya berkata, kamu ditunggu Om Herman di gereja katanya begitu. Om Herman ini pendeta Belanda ya waktu itu, melayani di gereja Pentakosta yang hanya rumah biasa Bapak Ibu sekalian. Pertama kali saya bertemu dengan hamba Tuhan, disambut dengan sangat luar biasa.
Dia mulai bercerita tentang Elia yang terangkat ke surga. Saya tertarik sekali Bapak Ibu sekalian. Seandainya saya terangkat ke surga seperti itulah, ya senang ya, namanya anak kecil Bapak Ibu sekalian. Akhirnya saya senang ditinggal di gereja. Saya senang berada di rumah Tuhan itu ya. Ternyata juga rumah itu masih rumah keluarga kami, family kami ya. Biasanya Cik Mejen kalau ke Tumpang mesti ke rumah orang-orang ini ya. Jadi Bapak Ibu sekalian ternyata gereja ini dibangun dalam satu rumah saja. Tetapi yang membuat saya berkesan adalah firman Tuhan yang disampaikan. Sambutan daripada Om Herman tadi ya. Sehingga saya akrab sekali dengan beliau. Dan akhirnya suatu saat saya menjadi hamba Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, orang tua yang perlu kita ingat bahwa orang tua juga memiliki banyak pengalaman-pengalaman pahit getirnya kehidupan ini. Orang tua itu sudah banyak makan asam garam sampai emahnya kumat dan juga darahnya tinggi ya, kebanyakan asam sama garam Bapak-bapak ya. Jadi artinya bukan itu ya, artinya banyak pengalaman. Anak-anak harus belajar pengalaman daripada orang tua. Kalau tidak, kita akan tersesat. Karena apa? Pengalaman itu tidak bisa diambil, dicari di pendidikan sekolah. Pengalaman merupakan hal yang terindah dalam hidup yang perlu belajar dari orang tua. Anak-anak kalau tidak mau belajar dari orang tua, pengalaman-pengalaman orang tua yang dianggap kuno, nanti bisa terjebak ke dalam narkoba atau kita dijadikan kelinci percobaan oleh teman-teman kita atau orang lain. Oleh karena itu, orang tua memiliki pengalaman yang harus kita taati dan kita belajar daripadanya. Menghormati orang tua artinya mengasihi dan menghargai mereka. Mendengar nasihatnya dan berbicara sopan santun dengan orang tua. Ya. Kalau zaman dulu Bapak Ibu sekalian ada orang tua lewat itu anaknya langsung nunduk ya. Ya Bapak Ibu sekalian kalau zaman-zaman itu ya. Zaman sekarang mertua lewat tuh podo simpangan gitu sudah koyok enggak kenal ya. Nah Bapak Ibu sekalian, pada zaman ini zaman sudah beda sekali. Oleh karena itu berbicara dengan sopan dan memelihara orang tua di masa tua di mana mereka sudah tidak berdaya. Itulah yang terpenting di dalam firman Tuhan yang mengingatkan kita pada hari ini Bapak Ibu sekalian. Firman Tuhan selalu menolong kita agar kita menghormati orang tua. Mengasihi mereka, menghargai mereka. Di dunia modern ini sudah banyak anak-anak yang merasa hidupnya sukses ya, sudah sukses. Setelah sukses lalu lupa orang tuanya. Kalau butuh baru telepon ya. Kacang lupa kulitnya ya. Banyak yang seperti itu Bapak Ibu sekalian. Oleh sebab itu orang tua juga tidak boleh mengharapkan daripada dikecewakan ya. Orang tua ngandalkan siapa? Sandarnya ya. Tuhan yang gandol Gusti ya. Jangan berharap pada siapapun. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, menghormati orang tua. Adalah perintah Tuhan, bukan pilihan. Karena Tuhan mengatakan hormatilah ayahmu dan ibumu. Ada janji Tuhan kepada kita anak-anak yang mentaati, menghormati orang tua dan melakukan kewajiban itu dengan baik. Kata-kata yang ditulis oleh Rasul Paulus dalam Efesus pasal 6 ayat 4 tadi adalah merupakan perwujudan dari hukum Allah. Keluaran 20 ayat 12. Supaya lanjut umurmu di tanah yang Tuhan berikan kepadamu. Menghormati orang tua, mengasihi orang tua. Ada janji Tuhan. Panjang umur itu artinya bahagia. Hidupnya penuh damai sejahtera. Ada relasi yang baik dengan orang tua, nanti relasinya di luar juga baik, bisa diterima oleh lingkungan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kehidupan ini bisa dinikmati kalau kita taat pada perintah Tuhan ya. Kita bisa menikmati hidup. Tidak semua orang memiliki kuasa menikmati hidup. Tetapi kepada anak-anak Tuhan yang mentaati firman Tuhan, yang hormat kepada orang tua, maka dia mendapatkan penggenapan janji Tuhan
lanjut umur di tanah yang Tuhan berikan, yaitu hidupnya bahagia, hidupnya penuh dengan damai sejahtera. Segala kerinduannya oleh Tuhan dikabulkan, dan bahkan boleh menikmati hidup yang bahagia yang Tuhan karuniakan. Inilah kerinduan kita sebagai anak-anak ya. Mari Bapak Ibu sekalian kita bersyukur kalau kita boleh mengenal satu kata yaitu wow ini ya. Saya teringat itu tahun sekitar 1988 ya Bapak Ibu. Atau 1986 ya, saya bersama keluarga ini berkata, kasihan ini Papa ini tidak punya rumah, pindah ke sana kemari. Ayo kita kumpulin, kumpulin supaya bisa membelikan sebuah rumah. Wah, karena kerinduan yang demikian ini Bapak Ibu sekalian terwujud akhirnya ya. Mama saya itu meninggalnya di rumah yang kita belikan itu. Sampai saat ini menjadi rumah keluarga yang siapa saja bisa menempati. Nah Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, akhirnya saya merasakan bagaimana Tuhan memelihara saya sampai saat ini. Tuhan berkati, Tuhan tolong. Usia saya sudah 66 ke 67 masih bisa melayani. Ini anugerah Tuhan. Bapak Ibu sekalian, apa yang dijanjikan oleh Tuhan pasti dikenapi. Tuhan itu adalah iya dan amin. Janjinya pasti terlaksana dalam kehidupan kita. Yang kedua Bapak Ibu sekalian, tanggung jawab orang tua terhadap anak. Ayat yang keempat tadi, jangan sakiti hati anak-anakmu. Ya. Jadi bagi orang tua, supaya ada hubungan yang baik dengan anak, jangan sakiti hati anak-anakmu. Jangan memicu kemarahan anak-anakmu dengan bersikap kasar. Mau menang sendiri, bertindak tidak adil. Mentang-mentang ada otoritas dari Allah, lalu bertindak sewenang-wenang. Anak-anak perlu dimengerti pada zaman-zaman ini Bapak Ibu sekalian, pergumulan anak-anak kita tidak seperti pergumulan kita masa lalu yang masih mungkin tergolong ringan. Stres anak-anak kita lebih berat saat ini daripada masa-masa kita dulu. Semuanya dituntut serba cepat, dituntut serba baik, yang terbaik dan harus menghasilkan sesuatu yang terbaik dalam waktu yang singkat. Membuat anak-anak kita banyak menjadi stres. Samping itu masih banyak pergumulan-pergumulan lain yang dihadapi oleh anak-anak kita. Maka orang tua yang lebih berpengalaman harus membimbing anak-anak dengan baik, dengan penuh kasih sayang. Anak-anak zaman kita ini disebut dengan generasi set atau strawberry. Generasi yang begitu rapuh karena tidak terlatih dengan penderitaan-penderitaan seperti masa-masa kita pada masa lalu. Sehingga kita kuat menghadapi berbagai penderitaan ya, atau kesulitan. Anak sekarang seperti stroberi yang genjur begitu, dalamnya bisa genjur luar biasa Bapak Ibu sekalian ya. Akhirnya tidak sedikit ngetrennya anak-anak sekarang ini apa? Dikit-dikit bunuh diri ya. Bukan hanya di Indonesia, sampai di luar negeri di mana-mana ngetren. Ternyata kalau diselidiki orang tuanya itu mungkin tidak bisa berlaku adil. Suka membanding-bandingkan ya. Anak yang satu dengan yang lain. Lagu yang ngetren aja jok dibanding-banding ke, anaknya jok dibanding-banding ke ya. Semua diciptakan Tuhan dengan pribadi masing-masing dan talenta masing-masing. Ayat 4b bagi orang tua, tetapi didiklah mereka dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Artinya menanamkan kekristenan, nilai-nilai kekristenan. Memberi teladan iman kepada anak-anak. Bagaimana orang tua hidup beriman, percaya kepada Tuhan dan Tuhan memeliharanya. Satu keluarga hamba Tuhan bersama istri dan anak-anaknya menghadapi meja yang di meja itu tidak ada makanan. Mereka berhadapan dengan piring yang kosong. Kemudian bapaknya mulai berdoa, seorang hamba, terima kasih Tuhan. Kau menyediakan berkat bagi kami semua, sekeluarga. Walaupun saat ini kami masih menghadapi piring yang kosong. Terima kasih Engkau pasti memelihara keluarga kami dalam nama Tuhan Yesus. Ketika amin itu diketok ya, pintunya diketok. Ada orang membawa makanan Bapak Ibu sekalian. Sehingga anak-anak belajar iman dari papanya itu dan salah satu anak juga menjadi hamba Tuhan. Karena dia lihat bagaimana pemeliharaan Tuhan.
Itulah iman yang perlu ditanamkan kepada anak-anak kita. Bukan kehidupan yang materialistis. Menjadi anak-anak yang matre saja. Yang akhirnya cuma senangnya di mal-mal dengan bawaan yang banyak-banyak begitu ya. Sampai tidak kuat-kuat bawa. Hidup yang konsumtif. Saudara-saudara sekalian, didiklah anak-anak dalam iman, nilai-nilai kekristenan. Kehidupan yang sesuai dengan firman Tuhan. Didiklah anak-anak kita dalam kebenaran firman Tuhan. Dan firman Tuhan harus menjadi prioritas yang utama dalam hidup kita. Sehingga ketika muncul kesukaran-kesukaran dari anak-anak kita. Firman Tuhan dengan sendirinya mengisi dan muncul dalam kehidupan anak-anak kita. Dan mereka bisa menghadapi masalah demi masalah. Itu sebabnya Bapak Ibu sekalian sangat dibutuhkan firman Tuhan di dalam keluarga. Sangat dibutuhkan membaca firman Tuhan di dalam keluarga. Supaya mereka menjadi orang-orang yang tangguh dan kuat. Dan anak-anak kita sanggup menghadapi segala tantangan. Orang tua yang takut akan Tuhan akan menghasilkan anak-anak yang hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Anak-anak yang tangguh, yang berani menghadapi tantangan di dunia ini. Karena mereka percaya Allah memelihara, Allah di pihak mereka, Allah mengawasi dan menuntun anak-anak kita lebih daripada diri kita sendiri. Karena itu Bapak Ibu sekalian, betapa pentingnya pendidikan rohani dalam keluarga anak, di dalam keluarga kita masing-masing terhadap anak-anak kita. Sehingga mereka sungguh-sungguh hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Dan bagaimana Tuhan akan memelihara, menjaga mereka, memberkati mereka. Karena kita belajar takut akan Tuhan. Akhirnya Bapak Ibu sekalian, setiap anak-anak diingatkan harus ya, menghormati orang tua. Dan orang tua harus juga menjadi teladan bagi anak-anak. Mendidik anak-anak di dalam kasih Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dikasih oleh ini sangat-sangat penting dalam kehidupan keluarga Kristen. Ajaran-ajaran atau budaya-budaya daripada Tionghoa yang tidak berlawanan dengan firman Tuhan harus kita junjung tinggi. Karena itu adalah firman Tuhan. Bersyukur anak-anak kalau masih ada orang tua ya. Masih ada tempat kalian sharing dan berbagi dan bercerita. Orang tua harus belajar mentaati firman Tuhan dan hidup takut akan Tuhan. Maka disinilah Bapak Ibu sekalian, anak-anak kita menjadi anak-anak yang sungguh cinta kepada Tuhan. Anak-anak sekarang yang lihat orang tuanya, ngelihat engkongnya cuma main HP aja ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, di rumah main HP, nanti di gereja juga main HP. Ya Bapak Ibu sekalian, kalau didikannya seperti itu nanti enggak tahu jadi apa aja. Oleh karena itu di dalam kesempatan Imlek marilah kita belajar sebagai orang tua. Kita mendidik anak-anak di dalam Tuhan dalam kasih dan menghormati Tuhan dan firman-Nya. Sebagai anak-anak yang yang berbakti, yang menghormati orang tua. Maka janji Tuhan hidupmu akan diberkati ya. Kiranya dalam perayaan Imlek kita Tuhan memberkati keluarga kita masing-masing. Sehingga di tahun ini Tuhan memulihkan keluarga kita ya. Kalau ada hal-hal yang retak, hubungan yang retak, Tuhan yang pulihkan, Tuhan akan menolong. Maka biarlah Imlek pada tahun 2025 membawa kebahagiaan bagi keluarga kita. Bagi kita semua jemaat Tuhan GKT Kanan Kediri. Karena anak-anak bersikap dan orang tua juga bisa mendidik anak-anak di dalam kasih Tuhan. Tuhan memberkati, kiranya Tuhan menolong kita sekalian. Mari kita berdoa.